Bahasa Sunda, bahasa Indonesia Sunda bebas lah. campur aja. Ayo mau ngobrol biasa wae tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, kita lagi bersama Pangaresa Al Ustad Kang Dede. Beliau ini adalah pimpinan daripada Majelis Dzikir, Majelis Taklim Al Munawir. Juga beliau ini adalah pengasuh daripada MGM. Ya betul Kang? Iya. Nah, MGM. Kalau boleh tahu Kang, Iya. MGM itu sejarahnya seperti apa, awal mula berdirinya, terus apa arti dibalik nama MGM itu Kang? Ini menurut pandangan atau bahasa almarhum Pun Guru. Jadi bahasa MGM tersebut adalah membina generasi muda. Jadi MGM itu sebenarnya asal mulanya dari apa? Dari Garut sana. Dari Garut. Dari ucapan kiai juga ya. Ya. Terus visi misinya apa dibentuk MGM itu, atau misalkan tujuan simpelnya saja, tujuannya agar membina generasi muda itu seperti apa? Jadi intinya visi misi MGM itu kalau secara global, bahasa umum adalah membina generasi muda. Jadi membina generasi muda itu membuat satu akhlak yang mana akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan menghidupkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda tersebut. Alhamdulillah. Itu secara umum, jadi membina generasi muda. Tapi secara sudut pandang atau kacamata ilmu, MGM itu dalam artian membasmi guna-guna manusia. Jadi ada takrif yang lain ya, definisi yang lain. Ada tiga. Yang satu lagi Mujizat guna mujizat. Jadi itu yang dinamakan mujizat guna mujizat sebenarnya itu bukan kita yang punya mujizat gitu. Tapi mujizat junjunan kita Al-Quran diambil dibawa gunanya untuk umatnya, untuk kita. Dan insya Allah ketika kita mengistiqomahkan akan melahirkan M terakhir gitu. M terakhir itu kata almarhum Pun Guru mujizatnya malaikat gitu. Atau asroriyah malaikat gitu. Bisa disebut seperti itu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Berapa banyak personil yang sudah ikut tergabung di MGM ini? Kalau MGM itu sudah tidak terhitung karena kan setiap daerah itu ada. Jadi bisa dikatakan bukan Indonesia saja gitu, di luar negeri pun banyak. Asal mulanya si pendiri MGM tersebut itu dari kota Baghdad. Menurut sejarah almarhum Pun Guru, jadi di kota Baghdad dijajahkan kepada almarhum Pun Guru, nah di situ baru nyebar gitu. Jadi bukan seumur jagung bahasa MGM itu. Berarti respon masyarakat juga sebetulnya positif ya? Insya Allah positif kalau secara umum, secara apa di lapangan ya. Karena emang yang dikedepankan itu akhlak. Selain daripada itu, kegiatan apa saja yang di dalamnya? Ya. Di dalamnya yang tadi yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, semacam istighosah, semacam maulid, semacam zikir bersama, dan lain-lain juga lah. Berarti berkiblat atau bermadhab pada Imam Syafi'i ya? Ya kurang lebih seperti itu, karena kalau saya lihat dari sudut pandang madhab itu emang madhabnya Imam Syafi'i gitu. Karena tapi tidak membatasi untuk madhab yang lain juga ya? Tidak, karena emang bahasa bebas di bahasa MGM. Jadi siapa saja yang mengikuti atau ikut terjun ke dalam satu wadah yang dinamakan MGM itu bebas, jadi tidak pandang bulu, suku, ras, dan apapun gitu. Yang penting ada niat untuk membenahi diri, memperbaiki diri, dan meluruskan akhlak.
menjadi manusia yang berguna. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau boleh tahu ini Akang ini sekarang usia berapa Kang? Saya 37. 37 nih. Ikhwan fillah, beliau ini 37, masih muda kan. Ya, barangkali ada yang mau berminat daftar menjadi yang kedua. Tapi bercanda ya. Tapi bukankah itu sunnah Rasulullah kan? Iya. Iya. Berarti kita nggak tahu masalah takdir kan? Tidak memungkiri takdir kan? Kegiatan selain itu ada rutinan ya kayak gitu ya? Ya, rutinan kalau pengajian anak-anak dimulai dari jam 2 tadi sampai jam 9 malam kurang lebih. Kadang sampai jam 8 kita lihat situasi dan kondisinya gitu. Kadang kalau maksimalnya biasa rata-rata jam setengah 9. Kita ngaji taklim bukan berarti kita pintar atau kita tahu, tapi talim muta'alim. Jadi kita belajar sambil mengajar, menghafal bareng-bareng gitu ya Kang ya. judulnya Mantap. Jadi bukan paham di dalam agama, bukan sebenarnya, tapi kalau misalkan toh kita menghafalkannya sendiri secara virtual, secara diri sendiri, gitu, pasti otomatis kan ada rasa malas, ada rasa dan sebagainya lah. Nah kalau misalkan dibarengi sama anak-anak, insya Allah kita akan mengusahakan untuk semangat gitu dan berusaha untuk semangat. Jadi cambuk sendiri. Nah, itu. Mantap. Itu dari usia berapa saja? Itu SD, dari, SMP, dari SMPK? mulai TK. TK. Ya, dari mulai TK. Itu nggak pusing kan? Ngasuh anak-anak terus. Itu kalau berbicara tentang itu Pusing, itu capek, adalah, ada, itu, karena emang hak insani ya. Iya. Tapi kita kembali lagi ke fitrah kita, mungkin Allah menakdirkannya seperti ini, jadi mau nggak mau harus mau gitu. Dijalani. Wah, mantap. Luar biasa Akang kita yang satu ini. Selain beliau juga mengurus, nggak kebayang sama kita ya. Sudah mah capek mencari beras, mencari uang. Ditambah beliau ini disibukkan dengan mengasuh anak-anak. Terus di sini ada juga pengajian orang tua. Ya. Ada pengajian semacam bulanan, Iya. atau pengajian mingguan. Kalau boleh lebih dalam lagi pertanyaannya, apakah ini yang ikut mengaji apakah dari wilayah sini saja atau juga bisa bebas sudah menerima dari luar? Itu kalau untuk bebas dari luar, karena emang situasi dan kondisinya belum strategis. Jadi saya khususnya ada beberapa orang saja yang dari luar gitu. Jadi ada yang dari Cianjur, ada juga yang Subhanallah, jauh banget Iwan, dari Cianjur loh. ada juga yang dari Bogor, ada yang juga dari Garut sana. Tapi hanya beberapa orang dikarenakan emang tempatnya belum strategis. Insya Allah suatu saat nanti ini akan menjadi sentral. Ya Iwan Pillah, kita doain aja ya, karena jarang-jarang banget loh, jarang-jarang banget anak muda generasi milenial yang mau peduli dengan ajaran orang tuanya, apalagi khususnya adalah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu. Kira-kira jika ada misalkan yang memang benar-benar butuh mau ikut belajar di sini di Ma'had Al-Munawwir ini, kira-kira syarat-syarat apa saja yang syarat-syaratnya gitu secara umum? Jadi secara umum syaratnya hanya dengan kegigihan diri kita sendiri dan juga ketekunan si orang tersebut. Jadi di kami ini tidak ada syarat apapun. Yang pertama intinya kita ada kemauan aja seperti itu. Ada kemauan dan mau gitu untuk mengikuti tanbih yang sudah dijelaskan di majelis ini gitu, atau di tempat ini gitu. Ya. Intinya asalkan mau
insya Allah gitu. Karena sebaik apapun metode pengajaran atau sebaik apapun gurunya, kalau muridnya kurang ada kemauan, gak akan berhasil. Begitu kira-kira Kang ya. Apa ya? Kalau boleh tahu nih, kita apa saja yang diajarkan di sini, kalau misalkan bentuk kitab umpamanya, kitab apa saja yang bisa dianggap apa ya, itu selalu diulang-ulang atau pokok gitu di sini, yang diintikan, yang diberatkan Ini yang diintikan di kita, khususnya saya dan juga selain dari baca Quran tentunya ya. ya, itu sapinah dan apa, bab suci aja seperti itu. Berarti bab fikih ya. Wow, mantap jasa. Jadi Mantap itu jasa. dasar utama, atau misalkan pelajaran pokok yang di sini itu adalah yang dikedepankan adalah fikih, bab toharoh seperti itu. Tapi itu kitab-kitab kecil lah, semacam Ya tidak ya dasarnya. intinya yang pokoknya aja gitu. Karena emang dasar utama kita harus membenahi dulu toharohnya. Kalau toh kita toharohnya bagus, insya Allah kan semua amal itu akan bagus juga. Kalau misalkan toharohnya kita jelek, semua amal juga kan acak-acakan. Top, Iwan telah top. Jadi intinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa jangan lupa toharoh, gitu. Jadi jangan sampai toharoh itu hanya berlaku di bab makanan saja. Nadopatu minal iman. Bab makanan selalu bersih, tapi wadahnya selalu kotor. Aduh, mohon maaf ya Kang. Saya suka bercanda nih, gayanya seperti ini. Tapi satu lagi pertanyaan. Selain daripada baca BTQ, baca tulis Quran, terus belajar pengenalan kitab kuning, apa di sini ada belajar ya sedikit bela dirinya lah gitu lah, ada ya? Kalau Olahraga gitu kan? olahraga santri bisa seperti Iya. itu ya. Ya. Ya insya Allah di sini ada gitu pelajaran-pelajaran semacam untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga dan juga lingkungan, insya Allah dibenahi juga di apa, di belajar juga gitu, di harus itu, karena emang yang namanya santri itu harus jago silat, Jago sholat tuh. sholat dan juga sholawat. Oh mantap. Jadi tiga ini harus kita pakai gitu. Ya, silat. Jangan kurang ya. Jangan Oh kurang. Jadi mantap. segala sesuatu itu sempurna kan 3 perkara. Iya. Ya, sholat, silat, sholawat. Jadi silat dan sholawat itu juga, sholat itu tiangnya, fondasinya supaya kuat. Berarti lahir satu lagi ya. Salut. Ya. Jadi 3S lah, kalau ditambahin sama ini sama guru barusan jadi salut, jadi 4 gitu. Wah mantap. Jadi 4S. Tapi kalau yang di sini masih 3 gitu, karena silat, sholat, sholawat gitu. Karena yang namanya santri itu jangan sampai ketika dipalak itu lari gitu. Iya. Ketika menghadapi apa ancaman ya. Ya, minimal untuk jaga diri, untuk dirinya sendiri lah seperti itu, dan keluarganya juga. Untuk yang terakhir Kang, nih untuk yang terakhir, agar Ikhwan Fillah semua bisa mengambil apa ya manfaat dari obrolan kita, kira-kira ada nggak tips atau trik agar apa ya hati itu bisa seperti Akang tetap semangat terus, atau setidaknya lah misal apa yang mesti dilakuin, amalan apa yang mesti dilakuin biar tubuhnya tuh tetap segar, biar positive thinking gitu. Adakah amalan seperti itu? Jadi kalau berbicara tentang amalan, jadi mungkin amalan-amalan yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasul kita. Jadi salah satunya adalah kita membenahi atau meluruskan hati kita. Jadi intinya seperti itu.
Karena kalau misalkan toh hati kita katakanlah kaya, otomatis zohiriyah juga akan mengikuti gitu ke alur hati tersebut. Jadi gimana caranya supaya hati kita kaya, atau misalkan kalau bahasa Sunda itu benghar gitu, atau lenggowo, berarti otomatis hati kita itu harus ta'aluk kepada Allah terus. Jadi kuncinya seperti itu. Tauhid berarti. Jadi kuncinya kita harus ta'aluk terus kepada Allah, di mana bariku maha jeung kernaon we trust gitu, zikir keamanan. Continue. Jadi harus ingat terus kepada Allah, sehingga di situ akan timbul giroh-giroh kebaikan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Mantap Iwan Billah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini. Dan rupanya untuk sesi kali ini kolaborasi daripada Sabrehna Official beserta Purnama Akbar Official. Untuk sesi kali ini dicukupkan sekian, nanti kita akan lanjutkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tapi belum ini, kepada semuanya teman-teman, jangan lupa dukung terus channel Sabrehna Official dan juga channelnya Purnama Akbar Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terus tombol loncengnya jangan lupa, biar ada laporan atau notifikasi video-video selanjutnya. Biarkan channel kita ini tetap bersilaturahmi dengan Anda, berbagi manfaat. Ya, begitu ya Kang ya. Ya, nanti kita sambung lagi ya Kang. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.